Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan tetap bersemangat menjalani aktivitas. Selamat datang kembali di Zona Film Series. Kali ini kita akan membahas sebuah film drama legendaris yang menyentuh hati banyak orang berjudul Gran Torino. Sebuah film rilisan tahun 2008, disutradarai, diproduseri, sekaligus dibintangi oleh Clint Eastwood. Film ini juga dibintangi oleh Bifang sebagai Tao, Ah Ni-her sebagai Su, serta aktor pendukung lainnya. Film ini mengangkat tema berat, rasisme, konflik antar geng, penebusan dosa, dan arti keluarga sejati. Gran Torino berhasil menjadi salah satu film terbaik karya Eastwood dengan cerita yang sederhana namun penuh makna kehidupan. Peringatan. Tidak lupa saya selalu mengingatkan bahwa konten ini mengandung spoiler dari film Gran Torino. Jika kamu belum menonton dan tidak ingin mengetahui detail alur ceritanya, saya sarankan untuk menunda menonton video ini. Namun, jika kamu telah menonton dan masih belum paham dengan alur ceritanya, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai pada hari pemakaman istri Walt Kowalski. Walt adalah seorang veteran perang Korea yang keras kepala, kasar, dan sangat disiplin. Di upacara itu kita melihat bahwa Walt terasing dari keluarganya sendiri. Anak-anaknya Mitch dan Steve bahkan menampilkan sikap dingin terhadapnya. Setelah prosesi pemakaman istrinya selesai di gereja, para tamu keluarga dan kerabat datang ke rumah Walt untuk menghadiri acara makan bersama. Namun suasana itu terasa asing bagi Walt. Ia bukanlah tipe orang yang suka keramaian. Walt lebih terbiasa hidup tenang menyendiri di rumahnya. Di tengah ramainya para tamu yang bercengkerama, Walt terlihat tidak nyaman. Ia bahkan menunjukkan sikap dingin kepada anak-anaknya sendiri. Dengan cucunya, ia juga tidak menunjukkan kehangatan. Hubungan mereka terasa jauh dan kaku. Walt masih memendam rasa kecewa karena anak-anaknya datang bukan untuk benar-benar peduli, melainkan lebih banyak membicarakan soal warisan atau masa depan rumah itu. Di sela keramaian, Walt bertemu dengan Pastor Janovich, seorang pendeta muda yang masih polos dan penuh semangat. Pastor itu datang dengan membawa pesan khusus. Sebelum meninggal, istri Walt berpesan agar sang pastor menjaga dan selalu mengawasi Walt. Ia juga diminta untuk membimbing Walt agar kembali ke jalan Tuhan, terutama dengan mengajaknya melakukan pengakuan dosa di gereja. Namun, Walt sama sekali tidak menanggapi hal itu dengan serius. Bukannya menurut, ia justru menolak mentah-mentah setiap ajakan Pastor Janovich. Dengan sikap keras kepala kasnya, Walt malah balik menceramahi sang pastor. Ia menganggap pendeta muda itu masih hijau, belum tahu kerasnya kehidupan, apalagi soal perang dan penderitaan yang pernah ia alami. Setelah istrinya meninggal, Walt hanya tinggal ditemani anjingnya bernama Daisy. Ia menutup diri dari dunia luar, menghabiskan hari-harinya dengan minum bir di beranda, memperbaiki rumah atau membersihkan mobil kesayangannya, Ford Gran Torino tahun 1972, simbol kebanggaannya sebagai pria pekerja keras. Lingkungan rumah Walt sudah berubah. Dulu dipenuhi keluarga kulit putih, kini mayoritas dihuni imigran Hmong. Walt yang penuh prasangka sering mencibir tetangganya, termasuk keluarga Lor yang tinggal persis di sebelah rumahnya. Beberapa hari setelah pemakaman, Pastor Janovich datang kembali ke rumah Walt. Dengan ramah ia menanyakan keadaan Walt dan kembali menyinggung soal amanat mendiang istrinya agar Walt mau melakukan pengakuan dosa. Walt menanggapi dingin, menyebut sang pastor terlalu muda
untuk mengerti arti hidup dan penderitaan. Janovich tetap mencoba menasihati, namun Walt semakin jengah. Akhirnya ia meninggalkan sang pastor dan menutup pintunya. Di sisi lain cerita diperkenalkan Tao Fang Lor, seorang remaja pemalu yang tinggal bersama keluarganya. Suatu pagi Tao berjalan dekat rumahnya. Beberapa menit kemudian datang sekelompok gangster dengan mobil, mengejek dan melecehkan Tao dengan ucapan rasis. Dari kejauhan muncul sepupunya yang bernama Spider bersama geng Hmong yang ia pimpin. Mereka mengacungkan senjata untuk mengusir geng tadi hingga akhirnya pergi. Namun setelah itu Spider justru memaksa Tao untuk ikut masuk ke dalam geng mereka. Tao menolak dan pergi meninggalkan mereka. Sore harinya geng Spider kembali menghampiri Tao. Kali ini mereka menghasutnya lagi, menyebut bahwa bergabung dengan geng adalah satu-satunya cara untuk aman. Tao yang bimbang akhirnya setuju untuk mencoba. Misi pertamanya yaitu mencuri sebuah mobil klasik Gran Torino milik tetangganya, Walt Kowalski. Geng Spider pun mulai mengamati mobil itu dari samping rumah Walt, menyiapkan Tao untuk membuktikan dirinya. Malam harinya, Walt terbangun setelah mendengar suara mencurigakan dari arah garasinya. Ia segera mengambil senapan dan berjalan perlahan ke luar rumah. Dengan langkah hati-hati, Walt mendekat dan mendapati remaja yang sedang berusaha masuk untuk mencuri mobil Gran Torino miliknya. Seketika, Walt menodongkan senjata ke arah Tao. Tao panik, lalu ia berusaha mundur. Dalam kepanikan itu, Tao terjatuh hingga menabrak Walt, membuat Walt ikut jatuh ke lantai. Kesempatan itu dimanfaatkan Tao untuk bangkit dan berlari sekencang-kencangnya meninggalkan lokasi, sementara Walt tetap terbaring dengan wajah penuh amarah. Suatu malam, geng itu kembali datang ke rumah keluarga Lor. Mereka ribut, berteriak, dan memaksa Tao untuk ikut bersama mereka. Suasana semakin kacau, suara gaduh itu membuat tetangga sekitar merasa terganggu, termasuk Walt Kowalski yang berada di rumahnya. Dengan wajah kesal, Walt keluar membawa senapan. Ia langsung menodongkan senjata itu ke arah geng, membuat suasana seketika hening. Dengan suara tegas, Walt memperingatkan mereka, "Jangan merusak halaman rumahnya, segera enyah dari sana." Geng itu akhirnya mundur, tetapi sebelum pergi mereka sempat mengancam Walt. Malam itu Tao selamat, meski jelas terlihat ketakutan. Keesokan paginya, Walt mendapati sesuatu yang aneh di depan rumahnya. Sebuah persembahan berupa sesajen ala tradisi orang Hmong. Walt terkejut sekaligus heran melihatnya. Walt merasa jijik dan membuang semua persembahan itu. Belum selesai membuang semuanya, mereka tetap datang membawanya kembali. Lalu ia pun mendatangi rumah tetangga untuk mencari tahu. Di sana, Walt bertemu dengan Su Lor, kakak Tao. Su dengan tulus menyampaikan terima kasih atas keberanian Walt yang telah membuat adiknya selamat dari geng semalam. Namun Walt menolaknya mentah-mentah. Dengan nada dingin, ia mengatakan bahwa ia tidak menolong siapapun, ia hanya menjaga halaman rumahnya sendiri tetap aman. Setelah itu, Walt berbalik dan pergi meninggalkan Su. Suatu hari, Su Lor berjalan bersama pacarnya, Trey, menyusuri jalan di lingkungan mereka. Tiba-tiba, sekelompok geng menghadang mereka. Su dan Trey dibully, dihina dengan kata-kata rasis. Bahkan geng itu mulai berusaha melecehkan Su. Di kejauhan, Walt Kowalski yang kebetulan lewat memperhatikan kejadian itu. Awalnya ia hanya mengamati, tetapi ketika perlakuan geng itu semakin keterlaluan, Walt tidak bisa tinggal diam. Dengan langkah mantap, Walt mendekat. Ia berbicara singkat, lalu tiba-tiba mengeluarkan senapan dan menodongkannya ke arah geng. Suasana langsung hening, geng itu terpaksa mundur. Walt lalu mengajak Su masuk ke truknya meninggalkan keributan itu.
Dalam perjalanan, Walt dan Sue berbincang. Mereka saling berkenalan lebih dekat. Sue menjelaskan tentang keluarganya bahwa meski mereka sering dipandang sebelah mata, sebenarnya mereka semua orang baik. Walt mendengarkan meski tetap dengan ekspresi dingin. Sore harinya, Walt duduk santai di teras rumah bersama anjing setianya, Daisy. Dari kejauhan, ia melihat Tao sedang membantu seorang tetangga yang menjatuhkan barang-barangnya. Walt sedikit tersentuh melihat kebaikan hati Tao meski ia tidak menunjukkannya secara jelas. Hari itu juga bertepatan dengan ulang tahun Walt. Putra pertamanya, Mitch, datang bersama istrinya membawa hadiah sederhana. Mereka duduk bersama dan mulai berbincang. Namun perbincangan itu berubah panas ketika Mitch dengan hati-hati mencoba membujuk Walt untuk masuk ke panti jompo dengan alasan lebih aman dan terurus. Walt merasa terhina dengan saran itu. Marah, ia menolak mentah-mentah. Hingga akhirnya Mitch pergi dengan kesal, merasa ayahnya sangat keras kepala dan memang tidak ingin lagi dipedulikan. Sore menjelang malam, Walt kembali duduk di teras sambil meminum bir. Tiba-tiba Sue datang menghampirinya. Ia mengajak Walt untuk datang ke pesta di rumah keluarganya. Awalnya Walt menolak, tapi ketika Sue menyebutkan bahwa di pesta itu tersedia banyak bir, Walt akhirnya luluh dan setuju ikut. Saat Walt tiba di rumah Sue, semua orang memperhatikannya. Banyak yang tampak canggung dan tidak nyaman dengan kehadiran Walt, terutama karena reputasinya yang keras dan dingin. Namun Sue berusaha menenangkan Walt, mengatakan bahwa sebenarnya mereka senang kedatangannya, meski itu hanya alasan untuk membuatnya merasa diterima. Di dalam rumah, Walt diperkenalkan dengan seorang dukun Hmong. Dukun itu menawarkan untuk membaca kepribadian Walt. Dengan suara tenang, dukun itu mengatakan bahwa hidup Walt penuh rasa bersalah, tanpa kedamaian sejati. Kata-kata itu membuat Walt termenung. Tak lama, Walt batuk keras, darah muncul, tanda bahwa ia mengidap penyakit serius yang selama ini disembunyikan. Walt merasa lebih akrab dengan keluarga ini daripada keluarganya sendiri. Setelah itu, Walt mulai lebih terbuka. Ia bergabung dengan keluarga besar Hmong, menikmati makan bersama, bahkan tersenyum kecil saat orang-orang menyambutnya lebih ramah. Sue lalu memperkenalkan Walt kepada adiknya, Tao. Walt berbicara empat mata dengannya. Ia menasihati Tao dengan tegas soal kesalahan masa lalu, khususnya pencurian mobil Gran Torino. Walt berkata bahwa Tao masih punya kesempatan untuk memperbaiki diri menjadi lelaki yang bertanggung jawab dan tidak mengikuti jalan yang salah seperti geng Spider. Suatu hari, Sue, ibunya, dan Tao datang ke rumah Walt. Sue berbicara dengan sopan, meminta kepada Walt agar memberi pekerjaan kepada Tao sebagai tanda permintaan maaf atas kejadian pencurian mobil. Walt sempat ragu dengan kemampuan Tao, namun akhirnya ia mendapatkan ide. Walt menyuruh Tao untuk memperbaiki rumahnya sendiri yang sudah terlihat kumuh. Tao menerima tantangan itu. Setiap hari ia bekerja keras mengecat, memperbaiki, dan merapikan bagian-bagian rumah yang rusak, sementara Walt selalu diam di teras, mengawasi sambil memberikan arahan dengan gaya ketusnya. Meski begitu, Walt mulai melihat kesungguhan Tao, hingga akhirnya pekerjaan itu selesai dengan baik. Di hari terakhir, Tao kembali mendatangi Walt meminta pekerjaan tambahan. Namun Walt menolak, berkata tidak ada lagi yang bisa ia kerjakan. Tao pun pulang dengan wajah kecewa. Beberapa hari kemudian, Walt kembali terserang batuk parah hingga keluar darah. Ia memutuskan pergi ke klinik untuk memeriksakan diri. Hasilnya mengejutkan, Walt didiagnosis mengidap kanker paru-paru.
Menyadari waktunya mungkin tak lama lagi, Walt mencoba menghubungi putranya Mitch hanya untuk menanyakan kabar keluarganya. Namun hubungan mereka masih renggang. Mitch tetap dingin dan penuh kekecewaan terhadap ayahnya. Suatu hari, Tao datang ke rumah Walt. Ia meminta bantuan untuk memperbaiki kipas anginnya yang rusak. Lalu Walt mengajaknya masuk ke garasi, tempat penuh dengan koleksi alat perkakas yang rapi dan lengkap. Tao terpesona melihatnya, lalu berkata suatu saat ia ingin memiliki koleksi seperti itu. Walt hanya menjawab singkat bahwa butuh puluhan tahun kerja keras untuk mengumpulkan semua itu. Sejak hari itu, Walt mulai mengajari Tao banyak hal tentang kerja keras, tanggung jawab, hingga keterampilan pertukangan. Hubungan mereka perlahan berubah, semakin dekat, layaknya kakek dengan cucu. Bahkan Walt memperkenalkan Tao kepada seorang temannya, seorang mandor bangunan bernama Tim Kennedy, dan menyarankan Tao untuk bekerja padanya. Tao pun menerima tawaran itu dengan antusias. Suatu kali Walt juga mengajaknya ke toko alat bangunan untuk membeli perlengkapan yang dibutuhkannya kelak. Namun kehidupan tenang itu terganggu. Dalam perjalanan pulang dari bekerja, Tao dicegat geng Spider. Mereka memukulinya dan salah satu dari mereka dengan kejam menempelkan rokok ke pipi Tao, meninggalkan luka bakar yang dalam. Dengan tubuh penuh memar, Tao pulang ke rumah. Walt yang melihat kondisi Tao langsung marah besar. Keesokan harinya, Walt diam-diam mengikuti geng Spider. Ia mendatangi salah satu anggota mereka lalu menghajarnya. Dengan mata penuh amarah, Walt mengancam keras. Jangan pernah lagi menyentuh Tao atau akibatnya akan lebih buruk. Meski tampak keras, Walt menyimpan trauma mendalam. Ia sering batuk darah, menandakan penyakit serius yang ia sembunyikan. Ia juga dihantui rasa bersalah atas perbuatannya saat Perang Korea, ketika ia membunuh banyak tentara muda. Beberapa malam kemudian, ketenangan pecah. Rumah keluarga Lord tiba-tiba digempur oleh tembakan brutal dari geng Spider. Suara letusan senjata memekakkan telinga, kaca-kaca pecah, dan keluarga Lord berteriak ketakutan di dalam rumah. Dari sebelah, Walt mendengar kekacauan itu. Dengan cepat ia berlari menuju rumah Tao, membawa senjatanya. Begitu sampai, Walt langsung mengecek keadaan di dalam. Syukurlah meski rumah hancur berantakan, semua anggota keluarga selamat, walau Tao mengalami sedikit luka di lehernya. Lalu dengan nada tegas, Walt menyuruh Tao untuk segera menghubungi kakaknya Su. Namun panggilannya tak pernah dijawab, menambah kecemasan di antara mereka. Beberapa waktu kemudian, Su akhirnya pulang. Wajahnya babak belur, penuh memar akibat ulah geng. Melihat itu, amarah Walt memuncak. Walt kembali ke rumahnya, penuh dengan rasa bersalah. Ia sadar mungkin semua ini adalah dampak dari aksinya yang sebelumnya menyerang geng. Malam itu, Walt tak bisa tenang. Ia duduk sendirian, melampiaskan kemarahan dengan gelisah dan penuh penyesalan. Di tengah malam penuh keresahan itu, Pastor Janovich datang ke rumah Walt. Pastor muda itu menanyakan keadaan, namun Walt justru membuka diri dan menceritakan semuanya, mulai dari serangan geng, luka Su, dan rasa bersalah yang menghantuinya. Dengan mata yang penuh dendam, Walt berkata bahwa ia akan membalas perbuatan geng itu bagaimanapun caranya. Janovich mendengarkan dengan hati-hati, menyadari bahwa Walt sedang berada di titik paling berbahaya dalam hidupnya. Pastor itu merasa ia harus terus mengawasi Walt agar tidak terbakar habis oleh niat balas dendam. Keesokan harinya, Walt berusaha menjalani harinya seperti biasa, seolah tidak terjadi apa-apa. Ia memotong rumput di halaman dengan tenang, lalu pergi ke tukang pangkas rambut
langganannya. Namun kali ini Walt memberikan uang lebih banyak dari biasanya, seolah memberi tanda perpisahan. Setelah itu, ia juga mengunjungi tukang jahit untuk menyiapkan sebuah jas baru, satu langkah yang menunjukkan bahwa Walt sudah mempersiapkan sesuatu yang besar. Dan kemudian, hal yang tak pernah disangka sebelumnya, Walt datang ke gereja. Ia menemui Pastor Janovich untuk pertama kalinya secara serius. Di sana, Walt membuat pengakuan terakhirnya. Dengan suara berat dan tatapan penuh kepastian, ia berbicara tentang dosanya, rasa bersalahnya di masa lalu, dan rencana besar yang akan segera ia lakukan. Pastor Janovich terkejut mendengar bahwa Walt hendak melancarkan balas dendam kepada geng itu. Pagi itu, Walt mulai menyiapkan rencana terakhirnya bersama Tao. Ia dengan tenang membersihkan dan menyiapkan senapan, lalu mengajak Tao turun ke gudang bawah tanah. Di sana, suasana hening berubah menjadi momen penuh makna. Walt memberikan sebuah lencana perangnya kepada Tao, simbol perjuangan dan keberanian yang dulu ia peroleh saat bertugas. Walt berkata bahwa lencana itu bukan hanya tanda kehormatan, tetapi juga pengingat agar Tao tumbuh menjadi pribadi yang kuat, tangguh, dan bertanggung jawab. Namun, tiba-tiba Walt mengunci pintu gudang itu dari luar. Tao terkejut dan berteriak, tapi Walt tak bergeming. Ia menolak membiarkan Tao ikut terlibat dalam rencana berbahaya yang sudah ia siapkan. Dengan suara tegas, Walt berkata bahwa ini adalah urusannya sendiri, dan Tao harus tetap hidup untuk masa depan. Sebelum berangkat, Walt menitipkan anjing kesayangannya, Daisy, kepada tetangga. Ia lalu menelepon Sue, memberitahu bahwa Tao terkunci di gudang rumahnya dan ia sudah meninggalkan kuncinya agar Sue bisa segera membebaskan adiknya. Walt memastikan Tao akan aman, jauh dari rencana gelap malam itu. Pastor Janovich sempat diliputi kegelisahan besar setelah mendengar rencana Walt yang ingin menghadapi geng Spider. Ia sempat memanggil polisi dan meminta mereka bersiaga di lokasi yang ia duga menjadi titik pertemuan Walt dengan geng. Namun setelah beberapa waktu menunggu, tak ada tanda-tanda Walt di sana. Pastor mulai sadar bahwa kemungkinan besar Walt sengaja memberikan alamat palsu kepadanya demi menjauhkan dirinya dan pihak berwenang dari rencana berbahaya itu. Malam pun tiba. Walt berjalan sendirian menuju markas geng Spider. Sesampainya di sana, ia sengaja memancing perhatian geng dengan kata-kata tajam dan suara lantang, membuat para tetangga keluar dan mengintip dari jendela rumah masing-masing. Semua orang menjadi saksi. Dengan tenang, Walt merogoh saku jaketnya perlahan. Geng Spider panik mengira Walt akan menodongkan senjata. Dalam sekejap, rentetan tembakan dilepaskan ke arah Walt. Tubuh Walt roboh terjatuh di tanah. Namun kenyataannya, ia sama sekali tidak membawa senjata. Yang ada hanya korek api di sakunya. Rencana Walt berhasil. Dengan sengaja ia mengorbankan dirinya agar geng itu tertangkap basah membunuh seorang pria tak bersenjata di depan mata banyak saksi. Polisi datang dengan cepat mengamankan lokasi. Semua anggota geng ditangkap dengan bukti pembunuhan yang tak terbantahkan. Tao bersama Sue datang menuju tempat kejadian. Ia melihat Walt terbujur tak bernyawa. Tertegun, tak sanggup menerima kenyataan. Air mata mereka pun jatuh, sedih dan marah bercampur jadi satu. Mereka berdua merasa hancur, seakan tidak ikhlas kehilangan sosok Walt, tetangga yang keras, dingin, namun akhirnya menjadi pelindung sejati dalam hidup mereka. Walt mungkin tiada, tapi pengorbanannya memastikan bahwa Tao, Sue, dan keluarga mereka bisa hidup aman dan bebas dari ancaman geng. Ia mati sebagai pahlawan yang sesungguhnya.
Beberapa waktu setelah kepergian Walt, keluarganya berkumpul untuk mendengarkan pembacaan surat wasiat. Anak-anak Walt tampak penuh harap, mengira akan mendapat banyak harta. Namun kenyataannya berbeda. Walt hanya meninggalkan rumah, sedikit tabungan, dan pesan singkat yang tegas. Hal paling mengejutkan muncul di akhir wasiat. Gran Torino kesayangannya tidak diberikan kepada keluarganya, melainkan diwariskan kepada Thao Vang Lor. Syaratnya jelas, mobil itu hanya boleh digunakan Sao, tidak boleh dijual. Semua keluarganya terdiam kecewa, sementara Thao tersentuh hingga terharu. Suatu sore Thao mengendarai Gran Torino di tepi pantai bersama Daisy. Angin berhembus pelan, seakan Walt masih hadir di sampingnya. Bukan sekedar mobil yang diwariskan, tapi pelajaran hidup tentang keberanian, pengorbanan, dan arti keluarga sejati. Film Gran Torino adalah karya luar biasa dari Clint Eastwood yang memadukan drama kehidupan, konflik sosial, hingga pengorbanan seorang pria tua yang menemukan makna hidupnya di penghujung usia. Sebuah kisah tentang keberanian, penebusan, dan keluarga yang datang dari tempat yang tidak terduga. Terima kasih sudah menonton ringkasan film ini. Jika Anda suka dengan konten ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan ringkasan film menarik berikutnya. Tulis juga pendapat kalian di kolom komentar. Bagaimana menurut kalian kisah hidup Walt Kowalski ini? Sampai jumpa di kisah selanjutnya bersama Zona Film Series. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.